Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pemirsa Al-Iman TV yang kami cintai, demikian juga pendengar radio Suara Iman yang kami hormati, dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bertemu dalam rangka tentunya mengingat kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya kita ambil dari Al-Quranul Karim maupun kitab-kitab para ulama maupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan mengenang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya tujuannya adalah bukan hanya sekedar kita hanya mengangankan gitu aja, mengangan-angan, namun lebih daripada itu kita berusaha untuk menggali ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jadikan sebagai pelajaran, ideologi, keyakinan dalam diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keyakinan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita, maka kita harus mempunyai jawaban-jawabannya, ya. Kalau kita kerja itu kan dimintai pertanggungjawaban, ya. Saya minta laporan pertanggungjawaban Anda, pekerjaan Anda bagaimana. Kita serius, ya, menyusunnya untuk disampaikan saat nanti pertanggungjawabannya. Serius sekali untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan kepada manusia, kita serius sekali. Maka tidakkah kita serius takut saat nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memeriksa amal-amal kita? Maka kita berusaha untuk mengoreksinya tentunya di dunia ini. Jangan sampai amal-amal kita ini salah. Jangan sampai keyakinan kita ini salah. Pertama, apakah kita termasuk orang-orang yang mengesahkan Allah, meyakini bahwasanya Allah la ilaha illallah, bersyahadat la ilaha illallah, tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Kita koreksi, ya, keyakinan kita. Kita koreksi lagi akidah, kemudian keyakinan kita tentang Rasulullah SAW. Apakah kita beriman kepada Rasulullah SAW? Ya, beriman. Kita koreksi lagi, bagaimana ajaran Rasulullah SAW dalam hadis-hadis Nabi, karena beliau mengajarkan kepada kita. Apakah cara sholat kita, wudhu kita sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW? Jangan-jangan salah. Kenapa? Karena ada persyaratan, ya, amal itu diterima. Kalau kita atau Anda, ya, ingin masuk sebuah perusahaan atau lembaga untuk bekerja, kan ada syarat-syaratnya gitu, ya. Pertama, misalnya harus hafal apa dan sebagainya. Maka demikian juga amal kita, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sebenarnya dalam surat Al-Kahfi
surat Al-Mulk ayat kedua. Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang terbaik amalnya? Siapa yang paling ikhlas amalnya? Yang paling sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW? Jika ada pertanyaan, Ustaz, tahu dari mana amal kita ini cocok dengan Rasulullah? Rasulullah sudah meninggal dunia 1400 tahun yang lalu, Ustaz. Tahu dari mana kita? Belajar. Nanti akan diberitahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu Allah Subhanahu wa taala, yaitu mewahyukan kepada Rasulullah SAW ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ayat Allah Subhanahu wa taala ini adalah warisan yang ditinggalkan Rasulullah SAW dan terjaga sampai sekarang, ya. Al-Quran ini Allah SWT menjaganya, ya. Masih otentik. Kitab suci yang paling otentik adalah Al-Quran. Kitab Allah Subhanahu wa taala kita beriman. Yang kita Injil misalnya, kitab Injil kita beriman, kitab Injil dari Allah Subhanahu wa taala. Kitab Taurat, ya, orang Yahudi membaca kitab Taurat, kita beriman dari Tuhan. Namun kitab-kitab itu sudah berubah. Sebagaimana Allah SWT memberitahukan bahwasanya mereka telah mengganti dengan tulisan-tulisan ayat Allah dengan tangan mereka. Fawailul lilladzina yaktubuna biaidihim thumma yaqulun hadza min indillah. Dalam surah Al-Baqarah, ya. Celakalah orang-orang yang merubah kitab-kitab Taurat, menulis dengan tangan-tangan mereka, lalu mengatakan ini ayat-ayat Tuhan, ini ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman Injil dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman kitab Taurat dengan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala di Injil atau di Taurat terdapat perintah misalnya untuk mempersulit Allah Subhanahu wa taala, tidak. Allah tidak memerintahkan manusia untuk menyembah manusia. Tuhan tidak memerintahkan manusia untuk menyembah selain Tuhan, selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengajarkan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Katakan Allah itu Esa, Ahad, satu. Tuhan itu satu di dunia ini. Tidak ada Tuhan matahari, Tuhan sana, Tuhan B, Tuhan tidak ada. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'alal arda firasya was samaa binaa. Wahai manusia, beribadah pada Tuhan yang telah menciptakan kalian. Jadi Tuhan kita adalah yang menciptakan kita. Kita cari siapa yang menciptakan kita ini? Tuhan. Itu yang kita sembah, Allah Subhanahu wa taala. Bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak menciptakan kita. Bukan manusia, bukan gunung, bukan sungai, bukan benda keramat. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan bumi sebagai hamparan. Itu adalah Tuhan kita. Maka mempelajari as-sirah nabawiyah, sejarah Nabi SAW, akan mengantarkan kita kepada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga peribadatan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diharuskan untuk mengetahui Nabi kita. Kita juga diharuskan mengetahui Tuhan kita. Belajar siapa Tuhan itu. Nanti dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tuhan yang menciptakan manusia, langit dan bumi. Kita cari Tuhan, ya. Allah memberikan kepada kita akal, gitu ya. Masa kita menyembah manusia?
Apakah manusia itu Tuhan? Misalnya ada satu ayat atau satu perintah, sembahlah Nabi Muhammad. Kita tidak, yaitu kita mencocokkan dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran tidak mengatakan demikian. Al-Quran menyuruh kita untuk ubudullah, beribadlah kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajtanibut taghut. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberi kabar berita gembira bagi siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, memberi peringatan kepada mereka yang berpaling akan adanya adab yang pedih. Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbun Allah." Jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah SAW. Maka untuk mewujudkan ayat ini, fattabi'uni, ikutilah aku, yang berakibat yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mencintai kalian, Allah akan mengampuni kalian. Maka kita belajar mempelajari hadis-hadis Nabi, mempelajari Al-Quranul Karim, mempelajari agama untuk untuk kita bersiap untuk mempertanggungjawabkan diri kita ke depan Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlena di dunia ini. Jangan kita terlena di dunia ini. Kita membutuhkan makanan, iya. Kita membutuhkan rumah, iya. Kita membutuhkan uang, iya. Semuanya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Janganlah harta kita, apa yang Allah beri kepada kita, anak-anak, harta, melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala salat, hayya 'alas shalah, tinggalkan semua kerjaan. Tatkala kita saat menuntut ilmu, kita berusaha menuntut ilmu, tinggalkan semua kerjaan untuk bersiap menghadapi Allah Subhanahu wa taala, menghadapi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala, Malik Yaumiddin, raja di hari pembalasan. Di hari itu Allah SWT akan menghukum atau membalas semua perbuatan-perbuatan manusia. Ikhwan fillah, Sirah Nabawiyah yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini, kita akan mentadabburi satu ayat dalam Al-Quranul Karim yang berkaitan dengan Sirah Nabawiyah, berkaitan dengan Rasulullah SAW. Tentunya ayat-ayat Quranul Karim adalah tentunya berkaitan dengan Rasulullah SAW. Untuk mengenang, ya, dan mentadabburi ayat-ayat Allah di satu sisi, ya, kita mengenang saat Rasulullah SAW berdakwah, saat Rasulullah SAW berjuang menegakkan agama Allah SWT. Tentunya tidak mudah, ya, karena orang berdakwah itu, ya, mengajak manusia untuk mengikuti keyakinannya itu tidak gampang. Bagaimana gampangnya kita ini misalnya, ya, tatkala punya keyakinan yang sunnah gitu, ya, ini sunnah, ini bid'ah, ini tauhid, ini syirik. Kita datang ke desa misalnya, kita lihat di situ bagaimana banyaknya masyarakat kita tidak tahu tentang tauhid, tentang syirik, tidak mengetahui tentang sunnah, tentang bid'ah. Apakah kita mudah untuk merubah keyakinan mereka? Tidak mudah. Rasulullah SAW demikian pula. Dalam surat Fussilat ayat ke-1 hingga ke-5, kita akan mentadabburi ayat ini tentang kisah bagaimana Rasulullah SAW mendapatkan atau bertemu dengan salah seorang tokoh dari musyrikin, Utbah bin Rabi'ah, menawarkan kepada Rasulullah SAW beberapa hal
lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala ini. Mari kita baca surat Fussilat. Surat Fussilat itu dalam urutan mushaf ada surat ke-41. Kita akan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Huruf ha dan mim, ya. Dimulai dengan hamim. Tanzilun minir rahmanir rahim. Diturunkan dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Hadzal Qur'anu, kita membuka tafsir Mukhtasar fi Tafsir. Hadzal Qur'anu tanzilun minallahi ar-Rahmani ar-Rahimi. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an ini. Ar-Rahman, zat yang Maha Pemurah, zat yang Maha Penyayang. Surat Fussilat ayat kedua. Allah menjelaskan Al-Quran ini diturunkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan kita beriman bahwasanya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur, ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kita semuanya kepada keimanan kepada Allah, kepada keimanan kepada Al-Quranul Karim. Di mana manusia-manusia banyak tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Al-Quranul Karim. Tatkala mereka diberitahu Al-Quran ini adalah dari Tuhan, dari Tuhanmu, dari Tuhanku, dari Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak yang tidak beriman dengan hal ini. Bahkan kalau kita melihat, ya, sampai ada orang-orang kafir itu yang membakar, menyobek Al-Quranul Karim, yaitu tidak mengkufurinya, mengingkarinya, dan menghinakannya. Raja Parsi, ya, Raja Parsi, dan kalau Rasulullah SAW mengajak mereka untuk beriman, mengajak mereka untuk kembali kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mereka merobek-robek surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sampai hari ini dan sampai yaumul qiyamah kerajaannya terrobek-robek, tidak akan bangkit. Maka bagaimana seorang yang merobek ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, firman-firman Allah Subhanahu wa taala? Pada Allah benar tanzilum minar rahman rahim. Al-Quran ini diturunkan, hadzal Quran tanzilum minallah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanir Rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Kitabun fussilat, dinamakan surat Fussilat karena dalam ayat ketiganya terdapat kata fussilat, dijelaskan, ya, bahasa Indonesia itu dijelaskan. Ini adalah kitab-kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, ya, dijelaskan. Qur'anan Arabiyyan la'allakum, Qur'anan Arabiyyan, Quran dalam bahasa Arab, Arabiyyan, ya, Arabiyyan liqaumin ya'lamun, bagi orang-orang yang mengetahui. Kitabun bujinat ayatuhu, ini adalah kitab. Bujinat ayatuhu, ayat-ayatnya dijelaskan secara jelas. Orang yang baca Quran, siapapun akan paham jelas, ya, gimana kita membaca
Ada ayat-ayat yang perlu tidak jelas, tidak mengerti, memerlukan pelajaran lagi. Namun secara umum ayat Quran itu sangat jelas sekali. Bagian tidak jelas, baca surat Al-Fatihah misalnya ya, Bismillahirrahmanirrahim, tahu artinya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kemudian Alhamdulillah Rabbil Alamin, semuanya jelas. Kemudian Kitabun buyyinat ayatuhu, kitabun fussilat ayatuhu. Ini adalah kitab yang dijelaskan, ayat-ayatnya dijelaskan Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun. Quran bahasa Arab ya, bagi orang-orang yang mengetahui. Kitabun buyyinat ayatuhu, dalam tafsirnya kitabun buyyinat ayatuhu, ini adalah kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan. Dijelaskan atamal bayan, dengan penjelasan yang sempurna. Atamma tabyin wa akmalahu, dan penjelasannya sangat sempurna. Wa ju'ila Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Al-Quran ini yang Allah turunkan itu dijadikan, dipilih oleh Allah, memilih bahasa-bahasa manusia yang dipilih oleh Allah, bahasa apa? Bahasa Arab. Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun, kepada kaum yang mengetahui. Li'annahum alladzina yantafi'una bima'anihi, karena mereka orang-orang yang mengetahui, alladzina yantafi'una, yaitu orang-orang dapat mengambil manfaat bima'anihi, mengambil makna ayat-ayat Allah, mendapatkan manfaat dari ayat-ayat Allah, maknanya. Jadi kalau kita di bulan Ramadan kita membaca Al-Quran ya, mengkhatamkan dengan bacaan kita ya, tanpa baca terjemahannya, maka satu sisi kita juga hendaknya membaca dalam bentuk membaca dengan terjemahannya jika kita tidak mengerti bahasa Arab ya. Membaca tafsirnya, belajar, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Al-Qur'an Allah turunkan kitabun fussilat ayatu. Ini sebuah kitab yang ayat-ayatnya fussilat, dijelaskan. Liqaumin, bagi satu Qur'anan Arabiyyan, dalam bahasa Arab, Quran dalam bahasa Arab, bukan Arabiyyan ini bukan jenis manusianya, bukan, tapi bahasanya. Quran dalam bahasa Arab. Liqaumin ya'lamun, bagi kaum yang mengetahui, yaitu mereka yang mampu mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa bima fihi minal hidayah ilal haq, dan mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah hingga mereka mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, ayat ketiga. Kemudian ayat keempatnya, basyiran wa nadhira, basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar berita gembira dan pemberi peringatan. Fa'aradu akdzaruhum fahum la yasma'un, namun kebanyakan mereka berpaling, padahal dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala, namun kebanyakan mereka berpaling. La yasma'un, tidak mau mendengarkannya. Dalam tafsirnya, mubasyiran al-mu'minin, Al-Quran memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman. Bima adallahu lahu minal jaza al-jazil, yaitu orang beriman akan mendapatkan balasan yang luar biasa, yang banyak sekali. Ini kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mempersiapkan bagi mereka orang beriman pahala yang besar. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, jadilah kami beriman ya Allah.
Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir an sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, kami telah mendengar penyeru yang menyeru kepada manusia, berimanlah kalian kepada Allah. Kami pun beriman, ya Allah. Maka ampunlah kami, ya Allah. Kami telah beriman. Allah berfirman, fa'arada aktsaruhum, kebanyakan mereka berpaling, tidak beriman. Fahum la yasma'un, mereka tidak mendengarkan. Wa mukhawifan al-kafirina min adabillahi al-alim. Al-Quran berisi juga ayat-ayat untuk menakut-nakuti orang kafir agar mereka takut. Kalau biasanya kalau mainan itu yang untuk menakut-nakutinya dengan apa? Dengan hal-hal yang horor gitu ya. Ada suara, ada ini. Takut-takuti dengan hal-hal yang horor. Ya. Misalnya orang hidup berdiri namun dikasih bungkus atau bajunya diganti, yaitu seperti orang mati, putih-putih semuanya, pasti pocong gitu. Ditakut-takuti. Al-Quranul Karim, ayat-ayat Allah. Jika kita membacanya, kita mendapati ancaman-ancaman terhadap adab yang pedih bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad wa fir'auna dzil autad. Kita dapat di dalam surah Al-Fajr. Kaum Samud yang membuat rumah-rumah di bebatuan. Fir'aun yang mempunyai bala tentara yang kuat. Sampai sekarang jasadnya bisa terlihat. Mereka adalah gambaran manusia-manusia yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pelajaran, fa'aktsaruhum fa'arada aktsaruhum, namun kebanyakan mereka tidak beriman, berpaling. Maka Allah menurunkan ayatnya untuk menakut-nakuti orang-orang yang kafir, orang-orang yang mengingkari. Min adzabillahil alim, menakut-nakuti dengan adab yang pedih jika mereka tidak beriman kepada Allah. Fa'arada mu'adhamuhum anhu, namun kebanyakan mereka berpaling dari peringatan itu, tidak beriman. La yafhum la yasma'una ma fihi minal huda sima'a qabul. Mereka tidak mau mendengar ayat-ayat Allah yang di dalam terdapat petunjuk-petunjuk, tidak mendengarkan, tidak mau. Bagaimana bentuk mendengarkannya mereka? Mereka tidak mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti mereka tidak punya telinga. Mereka mempunyai telinga, mendengar ayat-ayat Allah, dibacakan ayat Allah, terjemahannya, mendengar. Namun sima'al qabul, mereka tidak mendengarkan dengan bentuk hati mereka menerima. Sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Tidak dengan bentuk seperti itu. Kemudian ayat berikutnya, ayat kelima. Wa qalu qulubuna fi akinnah, hati kami tertutup. Mimma tad'una ilaihi, hati kami tertutup dari apa yang kalian seru kepadanya. Wa fi adhaniha waqr, di telinga kami ada tutupannya. Wa min bainina wa bainika hijab, antara kamu dan kami ada hijab yang menutupi. Fa'mal innana amilun, beramallah, kami juga beramal. Ini waqalu, ya, orang-orang musyrikin yang mengatakan begini, orang kafir ya. Mengatakan apa? Hati kami tertutup. Waqalu dalam tafsirnya, qulubuna mughaddah, hati kami telah tertutup. Bi'aghlifah fala
hati kami tertutup, tidak akan paham hati kami ini dari apa yang kamu seru. Sombong ya, kesombongan orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Fala ta'qal ma tad'una ilaihi wa bi adaniha samam fala tasma'uhu. Telinga kami juga tuli. Wa min bainina wa bainika sidr. Antara kami dan kamu ada tutupannya. Fala yasil ilaina syai'un mimma taqul. Apa yang kamu katakan tidak sampai kepada kami. Ini ucapan-ucapan tentunya adalah dari orang-orang musyrikin. Dan kalau Rasulullah SAW berdakwah, mereka tidak beriman. Mereka mengatakan bahwasanya fala taqal, kami tidak bisa memahami apa yang kamu katakan karena hati kami muwatta, terkunci. Fala ta'qal ma tad'una ilaihi wa fi adani samam. Telinga kami sudah tuli. Fala tasma'u, tidak akan mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa min bainina wa bainika, ya, antara kami dan kamu ada hijab, ada sidr, ada penutupnya. Fala yasil ilaiha syai'un. Tidak mau mereka beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini kisahnya, jika kita membuka kitab As-Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, ya, kita dapati sebuah kisah bagaimana Utbah bin Rabi'ah tatkala bertemu dengan Rasulullah SAW. Saat itu Rasulullah SAW sedang duduk sendirian di Masjidil Haram. Dan Utbah bin Rabi'ah ini adalah seorang tokoh Quraisy. Saat dia duduk, dia diberitahu tentang Muhammad. Dan Rasulullah SAW saat itu sedang duduk di masjid sendirian. Dia berkata kepada orang-orang Quraisy. Utbah bin Rabi'ah ini berkata kepada orang-orang Quraisy, "Ya masyar Quraisy, ala akum ila Muhammad fa ukallimah." Aku akan pergi menuju Muhammad. Aku akan berbicara dengannya. Wa 'arida 'alaihi umuran la'allahu yaqbal ba'daha. Fa nu'tihi. Aku akan berbicara dengannya, menawarkan beberapa hal. Jika dia menerima, kita akan memberikannya. Ayyahasya, apapun yang dia inginkan, kita akan beri. Tawaran-tawaran ini, yang akan tawarkan ini, jika dia menerima, kita akan beri. Wa yakufu anna, dan kita, jika dia mau menerima begitu, dia akan berhenti berdakwah, akan tidak mengganggu kami. Ini cara gampang ya, untuk mematikan dakwah seruan. Diberi penawaran-penawaran, tawaran-tawaran dari Utbah bin Rabi'ah. Ini tentunya toreko-toreko hal-hal seperti ini adalah kisah yang berulang ya di dunia ini. Jadi kalau kita lihat misalnya ada manusia yang dahulunya vokal misalnya ya, atau menyerukan kebenaran, kemudian ditawari oleh jabatan, harta, atau wanita dan sebagainya. Ini sudah terulang. Dunia ini adalah hal yang wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami ganti manusia, perjalankan antara manusia. Berulang lagi. Tinggal kita di dunia ini pengen jadi tokoh kayak apa gitu aja ya. Kita misalnya di dunia hidup tahun 2021. Kita di dunia ini saat ini kita pengen jadi tokoh kayak apa gitu ya. Kita membaca Quran, baca hadis, baca sirah. Oh, aku mohon kepada Allah supaya aku termasuk orang-orang yang menjadi pengikut Rasulullah, yang berdakwah menyebarkan seperti sahabat Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab misalnya ya. Aku ingin seperti jadi Mus'ab bin Umair. Aku menjadi seperti
Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan yang mengeluarkan hartanya, sedekahkan hartanya yang begitu besar, Abu Bakar Siddiq. Kita ingin jadi tokoh gitu ya. Semakin dekat dengan kita dengan Quran, mengkaji agama gitu ya, mengkaji hadis Nabi, kita akan mengerti, yaitu keinginan kita ingin jadi figur yang kita tiru gitu ya. Semakin jauh dari Quran dan Sunnah, ya kita akan jauh dari Quran Sunnah. Akibatnya apa? Kita akan terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran orang-orang yang bukan Islam, bukan Muslim. Buku-buku yang mereka tulis, kita baca, terpengaruh kita dengan dia. Karena manusia ini tabiatnya itu ngikuti saja, dia ngikuti apa aja. Oh, itu bagus, saya pakai baju itu misalnya ya. Saya pengen pakai baju itu. Oh, bagus, saya pakai kerudung kayak gitu. Bagus, saya niru dia. Sampai anak-anak kita pun sendiri ya. Anak-anak kita ya. Kadang-kadang lihat pemain sepak bola, wah, saya pengen jadi pemain sepak bola ini. Saya mau beli kaosnya. Beli kaos ya. Minta kaosnya nomor berapa misalnya, nomor 200. Nggak mau dia, minta nomor yang dia inginkan, yang dia ikuti. Maka kita berusaha dalam kehidupan dunia ini menjadikan kita sebagai manusia-manusia yang mengikuti manusia yang terdahulu, as-salafus saleh. As-salaf as-saleh. Orang-orang soleh. Kita di dunia ini banyak tokoh ya. Kita membaca tokoh ini penemu ini, pencetus ajaran ini, pencetus ajaran AB. Maka kita, jika kita ingin sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengikuti jalan Rasulullah, para salafus saleh, orang-orang saleh terdahulu, para sahabat Rasulullah SAW. Dan membutuhkan kita kajian-kajian, pelajaran-pelajaran, belajar ya, untuk dapat mengikuti jejak mereka. Ini kisah ya, bagaimana Ubay bin Rabi'ah menawarkan beberapa hal yang untuk menghentikan apa? Dakwah Rasulullah. Fayakufu anna. Dan ini terjadi setiap tahun atau setiap dunia, berulang-ulang terus begitu manusia. Bukankah demikian kita saksikan ya? Dalam dunia kan demikian ya. Dulu kita melihat ada orang yang ini vokal, orang ini B, ini begini. Oh, ternyata kok diem aja sekarang ya gini. Nah, demikianlah dunia. Wadhalika hina aslama Hamzah. Wa ra'au ashaba Rasulullah SAW yazidun wa yakturun. Ubay bin Rabi'ah ini melakukan taktik ini adalah karena melihat Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW, saudara ayah Rasulullah SAW, namun umurnya seusia Rasulullah SAW, masuk Islam. Dan melihat jumlah kaum muslimin semakin bertambah. Yazidun wa yakthurun, makin banyak. Faqalu bala ya Abul Walid. Maka orang-orang Quraisy tatkala mendengar Abul Walid, yaitu Utbah bin Rabi'ah, menawarkan hal ini, ya silakan. Betul, silakan. Datangi aja Muhammad. Tawarkan. Qum ilaihi fakallimhu. Bangunlah. Bicara dengan dia. Faqama ilaihi Utbah hatta jalasa ila Rasulullah SAW. Maka datanglah Utbah bin Rabi'ah menemui Rasulullah SAW. Faqal, ya bani akhi, wahai saudaraku, putra saudaraku, innaka minna, engkau ini dari Quraisy, engkau dari kita, warga kita. Tawaran-tawaran kata-kata yang indah ya tentunya dari Utbah bin Rabi'ah. Haitsu qad alimta min as-sittah hatta jalasa ila Rasulullah SAW fil ashira, haitsu qad alimta min as-sittah fil ashira. Engkau ini orang terkemuka, orang mulia dari keluarga mulia Quraisy. Wal makan
Fin nasab, engkau punya kedudukan, nasabmu ini punya kedudukan. Dan yang demikian Rasulullah SAW. Jadi kalau kita bangga gitu ya, bukan bangga dari sisi nasabnya. Kenapa gitu? Nasab ini, keturunan Nabi Ibrahim ini dari Ismail gitu ya. Ada yang beriman, ada yang kufur gitu loh. Namun jika kita bangga ya, kita bersyukur adalah kita beriman kepada Allah. Kita termasuk keturunan para nabi yang beriman kepada Allah. Tidak bangga karena kita ini keturunan nabi. Semuanya kita keturunan nabi, ya Nabi Adam alaihissalam. Bukan dari sisi keturunan, tapi dari sisi keimanan kita kepada Allah. Alhamdulillah kita beriman kepada Allah. Lalu Utbah bin Rabi'ah berkata, wa innaka qad ataita qaumaka bi amrin 'azim farraqta bihi jama'atahum wa saffahta bihi ahlamahum wa 'ibta bihi alihatahum wa dinahum wa kafarta bihi man mawa min abaihim. Engkau mengkafirkan, wahai saudaraku, anak saudaraku engkau, yaitu kepada Rasulullah, ya wahai Muhammad, engkau mendatangi kaummu membawa perkara besar, engkau memecah belah. Dulu mereka bersatu padu, ya, bersatu itu bagus ya, namun kalau persatuan di atas kesyirikan maka tidak bagus. Persatuan di atas bukan dasar Islam tidak tepat. Rasulullah SAW tatkala berdakwah mengajak umatnya dianggap sebagai pemecah belah persatuan mereka yang berdiri tegak di atas kesyirikan. Maka Utbah bin Rabi'ah mengatakan kepada Rasulullah SAW, qad ataita qaumaka bi amrin 'azim faraqta bihi jama'atahum. Engkau datangi kaummu wahai Muhammad, engkau memecah belah mereka. Wa saffahta bihi ahlamahum, engkau membodohkan orang tua mereka. Wa 'ibta bihi alihatahum, engkau mencela tuhan-tuhan mereka. Wa dinahum, agama mereka kamu mencela. Wa kafarta bima madha min abai, engkau mengkafirkan wahai Muhammad ayah mereka yang terdahulu yang membuat kesyirikan. Fasma' minni, dengarkanlah dariku wahai Muhammad. Wa'aridu alaika umuran, aku akan tawarkan kepadamu. A'aridu alaika umuran, aku tawarkan kepadamu berapa hal agar engkau menerimanya. Tanzur fiha la'allaka taqbal minha, aku akan tawarkan berapa hal, mungkin engkau akan menerimanya berapa hal ini. Taqbal minha ba'daha. Qala Rasulullah SAW, maka Rasulullah berkata kepada Abul Walid, kepada Utbah bin Rabi'ah, Kul ya Abul Walid asma, katakanlah wahai Abul Walid, aku akan dengarkan. Qal ya bani akhi, in kunta innama turidu bima ji'ta bihi min hadzal amr malan jama'na laka min amwalina hatta takun aktsaruna malan. Wahai Muhammad, jika engkau melakukan dakwah ini tujuannya untuk cari harta, kami akan kumpulkan harta kami akan berikan kepada kamu semuanya. Wa in kunta turidu bi syarafa sawadnaka alaina, jika engkau menginginkan sebagai tokoh, kami akan jadikan engkau tokoh dengan dakwahmu ini. Hatta, hingga la naqta amran dunak, kami tidak akan memutuskan satu perkara sebelum kami memanggil engkau menjadikan apa, yaitu keputusan ini bagaimana, begitu ya, tokoh. Jadi ingin tawarkan jadi tokoh. Wa in kunta turidu bihi mulkan malakna alaina, jika engkau ingin kekuasaan kerajaan ya, jadi penguasa gitu ya, kami akan berikan kepada engkau. Maka apa jawaban Rasulullah SAW? Setelah tawaran-tawaran ini ya,
wa in kana hadzal ladzi ya'tika ra'iyan tarahu la tastati raddahu an nafsika, juga engkau melakukan ini karena engkau diganggu jin, diganggu oleh orang-orang atau hal-hal yang jahat gitu, kami akan bantumu mengeluarkannya, mengobatimu, ya. Talabna laka tib, kami akan mencarikan untukmu tib, ya, tabib gitu, ya. Wa badalna fihi ambalana hatta nubri'aka minhu, kami akan mengeluarkan harta kami mengobatimu sampai kamu sembuh. Maka apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aqad barakta ya Abul Walid, sudah selesai wahai Abul Walid ucapanmu ini? Qala na'am. Utbah bin Rabi'ah mengatakan, iya, sudah. Fasma' minni, dengarkan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fasma' minni, dengarkan. Qal af'al, ya, aku akan dengarkan. Wa qala, Rasulullah SAW membaca surat Fussilat. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilu minir rahmanir rahim. Al-Quran diturunkan oleh Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Kitabun fussilat ayatuhu. Al-Quran adalah kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya Qur'anan Arabiyan. Quran adalah dalam bahasa Arab. Liqaumi ya'lamun, bagi orang-orang yang mengetahui. Basyiran wa nadhira, sebagai pemberi berita gembira dan pemberi peringatan. Basyiran wa nadhira. Fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Mereka berpaling, kebanyakan mereka berpaling, mereka tidak mau mendengarkannya. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'u. Wa qalu qulubuna fi akinnah, hati kami tertutup, kata mereka. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi, tertutup dari apa yang kamu seru kepadanya. Bacakan ayat ini, ayat 1 hingga 5. Rasulullah membacakan kepada Utbah bin Rabi'ah. Hamim, diturunkan Al-Quran ini oleh Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ini adalah Quran, kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya. Qur'anan Arabiyan. Al-Quran adalah dalam bahasa Arab. Dan orang-orang musyrikin adalah orang-orang yang ahli bahasa Arab, mengetahui bedanya bahasa Arab yang mereka ucapkan dan bedanya bahasa mereka yang mereka dengar dari Rasulullah SAW tatkala ayat-ayat Allah dibacakan. Ikhwan fillah, Qur'anan Arabiyan, Quran bahasa Arab. Allah SWT menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Dari sekian ratus ribuan bahasa di dunia ini, Allah memilih bahasa Arab. Hal ini menunjukkan keutamaan bahasa Arab. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Maka Allah berfirman dalam surat Fussilat ini, Qur'anan Arabiya, Quran dalam bahasa Arab. Maka kita seorang muslim yang tinggal di negeri Indonesia, yang jauh dari negeri Arab, ya, bahasa ibu kita bukan bahasa Arab, kita berusaha untuk belajar bahasa Arab. Jika di Ramadan ini tahun kemarin, ya, kita membaca ayat Quran, masih baca terjemahan, sedikit-sedikit kita nanti belajar, memperdalam bahasa Arabnya. Kita ikuti kajian waktu itikaf bahasa Arab, ya, kajian pakai kitab bahasa Arab. Tahun ini belum bisa, mudah-mudahan tahun depan kita mendapatkan pemahaman bahasa Arab lebih dari 10% atau 20%, 30%, 40%, 50%, lebih baik, lebih tinggi, lebih banyak. Dan ini membutuhkan kesungguhan belajar. Maka banggalah dengan bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Dan kita berusaha untuk mempelajari bahasa Arab. Karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quranul Karim.
Maka tatkala Rasulullah membacakan ayat ini, thumma madha Rasulullah SAW fiha yaqra'uha alaihi falamma sami'ha minhu Utbah ansatalaha. Maka tatkala Rasulullah membaca ayat ini, Utbah pun mendengar. Dan Utbah seorang Arab, berbahasa Arab, mengerti perbedaan bahasa Arab manusia dan keindahan bahasa Arab asal Quran yang ada dalam Al-Quran Karim, bahasa yang Allah susun. Mengerti, dia terdiam. Wa alqa yadayhi khalfa dhahrihi, dia letakkan tangannya di belakang, yaitu punggungnya. Mu'tamidan alaihi ma yasma' minhu, dia dengarkan, ya, sambil dia bersandar, menyandarkan tangannya ke belakang, dia mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Thumma intaha Rasulullah SAW ila sajadati minha fasajada thumma qala qad sami'ta ya Abul Walid. Setelah selesai membaca surat Sajadah berapa ayat, Rasulullah mengatakan, engkau dengarkan wahai Abul Walid, wahai Utbah. Ya Abul Walid, ma sami'ta fa anta dzak. Faqama Utbah ila ashabihi. Utbah pun pulang ke sahabat-sahabatnya. Faqala ba'dum li ba'd, nahlifu billah laqad ja'akum Abul Walid bi ghairi wajhi alladhi dhahaba bihi. Kata teman-temannya melihat dari kejauhan Utbah bin Rabi'ah ini, kita lihat Utbah itu wajahnya beda. Tadi dia berangkat begini wajahnya, sekarang pulang kok berubah wajahnya. Walamma jalasa ilaihim qalu, tatkala Utbah datang menemui mereka, duduk bersama mereka, qalu, mereka berkata, teman-temannya Utbah berkata, ma wara'ak ya Abul Walid? Qala wara'i anni qad sami'tu qawlan wallahi ma sami'tu mithlahu qat. Kata Utbah, apa yang terjadi wahai Abul Walid? Tatkala ditanya, apa yang terjadi wahai Utbah? Kata Utbah, aku mendengarkan kata-kata demi Allah, aku tidak pernah mendengarkan kata-kata itu semisalnya. Pemirsa Al-Iman TV, jika kita mempelajari bahasa Arab, kita akan mengetahui kehebatan bahasa Arab yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Berbeda dengan bahasa-bahasa Arab yang terdapat dalam syair-syair ataupun dalam percakapan-percakapan manusia. Sangat berbeda. Dahsyat, luar biasa. Kalau kita membaca bahasa Indonesia, kita dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita membaca ayat Raja di hari pembalasan, ya. Dari sisi sastra, ya, kata-kata, luar biasa Al-Quran Karim. Dari sisi makna, orang-orang Quraisy tidak mengenal Malik Yaumiddin, Raja di hari pembalasan. Luar biasa, kisah isinya itu luar biasa. Maka takjub, Utbah bin Rabi'ah ini takjub. Dia mengatakan, aku tidak pernah mendengar demi Allah semisal kata-kata, qaul, kata dia, qaul, ucapan yang diucapkan seperti tadi, yaitu ayat Allah. Tidak pernah aku mendengar ayat-ayat semacam ini. Marilah kita beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan sebagaimana Allah sebutkan bagaimana seorang yang beriman tatkala membaca ayat Allah, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bi. Orang-orang yang beriman, orang ahli kitab, mereka membaca ayat-ayat Allah dengan benar-benar bacaan, yaitu bagaimana? Yu'minuna bi. Mereka ikutkan bacaan mereka tatkala membaca ayat Allah dengan melaksanakan perintah-perintah apa yang mereka baca. Mentadabburi ayat Allah, merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam membaca ayat-ayat Allah. Insyaallah kita akan lanjutkan bahasan ini pada pertemuan yang akan datang. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.